Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bakul Kopi. Hari ini saya memasak olahan ayam super simple, rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah, yaitu ayam kecap pedas manis. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 500 gram ayam broiler. Ayam yang saya gunakan ini bagian dada. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bagian paha saja atau sayap saja juga boleh ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Ayamnya ini juga sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong. Selanjutnya kita rebus ayamnya terlebih dahulu untuk mengurangi bau amis dan membuang kotorannya. Di sini sudah saya siapkan panci dan airnya juga sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan ayam semuanya. Rebusnya sebentar saja ya teman-teman, cukup sampai mendidih, kemudian masak kurang lebih 3 menit dan matikan kompornya. Selanjutnya boleh kita angkat dan tiriskan ayamnya. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 9 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 1 cm kunyit, 10 buah cabai merah keriting, 10 buah cabai rawit merah. Untuk semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, langsung saja kita masukkan ke dalam blender. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan cobek juga boleh ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, seperti ini hasil bumbunya yang telah kita haluskan tadi, sudah benar-benar halus. Selanjutnya ke bahan bumbu pelengkapnya ada 1 batang serai, 1 ruas jahe, 1 lembar daun salam. Untuk jahe dan serainya kita geprek saja seperti ini. Bahan selanjutnya ada 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung terigu secukupnya supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ayam. Kemudian masukkan ayam yang telah kita rebus tadi semuanya. Goreng ayam sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, sudah cukup seperti ini. Ayamnya sudah kuning kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya, kemudian masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, daun salam, jahe, dan serai. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai benar-benar matang, aromanya harum. Oke, seperti ini ya, bumbunya sudah benar-benar matang, sudah keluar minyaknya dan warnanya juga sudah berubah. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya, kurang lebih 300 ml. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan sepucuk sendok teh garam, sepucuk sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata.
Selanjutnya masukkan ayam yang telah kita goreng tadi semuanya. Tambahkan 3 sendok teh kecap manis. Untuk kecap manisnya ini sesuaikan selera teman-teman saja. Kalau suka manis boleh ditambah, kalau tidak suka manis boleh dikurangi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Supaya bumbunya lebih meresap ke dalam ayam, jangan lupa ditutup dan masak sampai kuahnya menyusut, ayamnya empuk, bumbunya mengental. Jangan lupa sesekali diaduk supaya yang bagian bawahnya tidak gosong. Oke, kira-kira seperti ini. Kuahnya sudah mulai menyusut dan bumbunya juga sudah mengental, ayamnya empuk. Selanjutnya masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin dan kurang manis, saya tambahkan lagi sedikit garam dan 1 sendok teh kecap manis. Untuk total kecap manisnya ini 4 sendok teh ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, ayam kecap pedas manis sudah matang, kuahnya menyusut, ayamnya empuk, bumbunya mengental dan meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Ayam kecap pedas manis siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak salah satu sambal khas Indonesia yang tidak hanya pedas, tapi juga punya cita rasa unik, yaitu sambal pete. Bahan-bahan yang saya gunakan ada pete. Untuk petenya ini saya gunakan 3 papan atau 3 lonjor. Kalau teman-teman lebih suka banyak petenya boleh ditambah. Sesuaikan saja porsi teman-teman. Selanjutnya untuk petenya ini akan saya potong. Potongnya seperti ini ya, cukup dibelah menjadi 2. Setelah selesai dipotong-potong, sekarang kita pindahkan di wadah dan sisihkan dulu. Untuk cabenya ini saya gunakan 2 genggam cabai rawit yang seperti ini ya. Usahakan menggunakan cabai rawit yang seperti ini ya teman-teman, supaya rasanya lebih sedap. Untuk cabai merah keritingnya ini 15 buah dan 1 buah tomat. Isinya kita buang. Untuk cabai dan tomatnya ini sebelumnya sudah saya rebus terlebih dahulu. Oke, kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 5 buah bawang merah, iris tipis-tipis. 5 siung bawang putih, iris tipis-tipis juga. Bawang merah dan bawang putihnya jangan dihaluskan ya teman-teman, supaya rasanya lebih enak. Selanjutnya cabai dan tomatnya tadi yang sudah direbus kita tuangkan di cobek. Tambahkan terasi secukupnya. Kemudian kita ulek sampai sambalnya ini halus. Oke, seperti ini ya hasil sambalnya yang sudah kita ulek. Setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih, bawang merah, dan juga pete. Aduk-aduk dan tumis sampai bawang putih bawang merahnya layu, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya, bawang putih dan bawang merahnya sudah layu. Selanjutnya kita masukkan sambal yang sudah kita haluskan tadi. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata dan ditumis sebentar sampai seperti ini ya, kira-kira sampai minyaknya keluar.
Selanjutnya kita tambahkan air sedikit saja supaya tekstur sambalnya tidak kering. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu bubuk rasa sapi, boleh menggunakan kaldu jamur atau kaldu bubuk rasa lainnya. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Lalu masak sampai airnya menyusut dan sambalnya matang. Jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman, sudah mengeluarkan minyak dan airnya juga sudah menyusut. Ini tandanya sambal sudah matang. Selanjutnya kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Sambal pete siap untuk disajikan. Hari ini saya akan berbagi resep olahan jagung muda dan ayam. Rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah, bumbunya cukup diiris-iris saja, yaitu tumis jagung muda daging ayam. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 15 buah jagung muda yang telah kita cuci bersih. Selanjutnya kita potong serong atau memanjang, sesuaikan selera teman-teman saja. Setelah selesai dipotong-potong, kita pindahkan di wadah dan sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 150 gram ayam. Ayam yang kita gunakan ini yang bagian dada. Kalau teman-teman mau menggunakan bagian paha juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Selanjutnya kita marinasi menggunakan garam dan lada bubuk. Aduk-aduk dan ratakan. Setelah selesai, boleh kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbu irisnya ada 6 buah bawang merah, iris tipis-tipis. 3 siung bawang putih, iris tipis-tipis. 5 buah cabai merah keriting, potong serong. Enam buah cabai hijau keriting, potong serong. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah kita iris-iris tadi. Tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan ayam yang telah kita marinasi tadi. Kemudian aduk-aduk dan tumis kembali sampai ayamnya berubah warnanya. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya, ayamnya sudah berubah warnanya. Kemudian masukkan jagung muda yang sudah kita potong-potong tadi. Tambahkan air secukupnya, kurang lebih 400 ml. Tambahkan setengah sendok teh garam,
1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh lada bubuk, 2 sendok teh saus tiram. Tidak perlu ditambahkan gula pasir karena jagung mudanya sudah manis. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Supaya jagung muda dan ayamnya cepat empuk, jangan lupa ditutup. Masak sampai kuahnya menyusut, jagung muda dan ayamnya empuk. Oke, kalau jagung muda dan ayamnya sudah empuk, selanjutnya masukkan cabai yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, tumis jagung muda daging ayam sudah matang, kuahnya menyusut, jagung muda dan ayamnya sudah empuk, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Tumis jagung muda daging ayam siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ikan pindang keranjang atau ikan cuwe yang super simple, cukup diosreng-osreng, bumbunya cukup diiris-iris saja, yaitu tumis pindang cabai hijau. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 3 ekor ikan pindang atau ikan cuwe. Sebelum disuir-suir akan saya goreng terlebih dahulu. Oke, di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, taburi secukupnya tepung terigu supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan pindangnya. Kemudian kita masukkan ikan pindang semuanya. Goreng ikan pindang sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, ikan pindangnya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Setelah dingin, baru kemudian kita bersihkan bagian durinya dan kepala kita buang. Suir ikan pindangnya agak besar-besar. Proses seperti ini untuk memudahkan saat kita membersihkan ikan pindangnya ya teman-teman. Oke, setelah selesai disuir-suir dan dibersihkan, boleh kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu irisnya ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih. Bawang merah dan bawang putihnya diiris tipis-tipis. Lima 15 buah cabai hijau keriting, potong serong. Kalau teman-teman mau menggunakan cabai hijau besar juga boleh ya. Supaya lebih pedas, saya tambahkan 1 genggam cabai rawit merah, dipotong serong juga. Dua buah tomat matang, boleh juga menggunakan tomat yang mentah.
Kemudian tomatnya kita potong memanjang saja seperti ini atau dipotong-potong sesuai selera teman-teman. Satu lembar daun salam, setengah ruas lengkuas. Lengkuasnya kita geprek saja seperti ini. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap menumis ikan pindangnya. Masih di wajan yang sama bekas menggoreng ikan pindangnya tadi. Panaskan saja minyaknya, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah kita iris tipis-tipis tadi. Masukkan juga lengkuas dan daun salam. Kemudian kita osreng-osreng. Tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai layu, keluar aromanya. Oke, sudah cukup ini ya. Bawang merah dan bawang putihnya sudah layu. Sekarang tambahkan air secukupnya saja, jangan banyak-banyak. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian masak sampai kuahnya mendidih. Setelah kuahnya mendidih baru kita masukkan cabai, tomat. Ini tujuannya supaya warna cabenya itu masih fresh ya, masih terlihat hijau segar. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak sampai tomat dan cabenya empuk. Oke, ini cabai dan tomatnya sudah empuk, kuahnya sedikit menyusut. Baru kemudian kita masukkan ikan pindang yang telah kita goreng tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian masak lagi sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam, kemudian kita aduk-aduk kembali. Oke, ini hasilnya. Tumis pindang cabai hijau sudah matang, kuahnya menyusut, bumbunya meresap, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tumis ikan pindang cabai hijau siap untuk disajikan. Hari ini kita akan membuat sebuah menu sehat dan lezat yang sangat mudah dibuat. Hanya 4 bumbu saja, yaitu tumis terong hijau tahu. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 buah terong hijau. Selanjutnya kita buang bagian batangnya seperti ini. Untuk kulitnya tidak perlu dikupas. Kemudian kita potong-potong memanjang atau kotak sesuai selera teman-teman saja. Usahakan pilih terong yang masih muda ya, supaya rasanya lebih enak. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita rendam menggunakan air dan garam. Tujuannya supaya terong warnanya tidak hitam. Di sini sudah kita siapkan wadah berisi air, kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu kita masukkan terong yang sudah kita potong-potong tadi. Seperti ini, kemudian kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 2 kotak tahu putih ukuran sedang. Untuk tahu putihnya ini kita potong kotak. Boleh juga dipotong memanjang, sesuaikan selera teman-teman saja. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita pindahkan di wadah dan sisihkan. Untuk bumbu halusnya ada 7 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 10 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri,
Semua bahan bumbu halusnya akan kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita pindahkan di cobek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ya, tidak harus cobek, sesuaikan saja yang ada. Oke, kemudian kita ulek bumbunya sampai benar-benar halus. Seperti ini ya, bumbunya sudah benar-benar halus. Oke, kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya kembali lagi di terong yang sudah kita rendam tadi. Seperti ini ya teman-teman, warna terongnya tidak akan hitam karena sudah direndam bersama air dan garam. Selanjutnya kita cuci bersih. Seperti ini hasil terong yang sudah kita cuci bersih. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tahu putih yang sudah kita potong-potong tadi semuanya. Goreng tahu putih cukup setengah matang saja, jangan terlalu kering. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya, tahunya sudah setengah matang. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya masukkan terong hijau yang sudah kita cuci bersih tadi. Goreng terong sampai empuk atau matang. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Oke, seperti ini ya terongnya sudah matang atau empuk. Boleh kita angkat dan tiriskan dulu. Masih di wajannya sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian kita masukkan bumbu halus yang sudah kita ulek tadi. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang seperti ini, selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Untuk airnya jangan kebanyakan ya teman-teman, cukup kurang lebih 200 ml saja. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh saus tiram, aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya masukkan tahu putih yang sudah kita goreng tadi. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Kemudian kita masak sebentar ya sampai bumbunya meresap ke dalam tahu. Oke, setelah kita masak, selanjutnya kita masukkan terong yang sudah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Mengaduknya pelan-pelan saja ya teman-teman supaya terongnya tidak hancur. Kemudian kita masak sampai kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Kira-kira seperti ini ya, kuahnya sudah menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk sama gula sedikit supaya agak manis. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Dan ini hasilnya, tumis terong hijau tahu sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Tumis terong hijau tahu siap untuk disajikan. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bakul Kopi.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.